Lars mengantar Lita untuk ke kampusnya dengan mobil. Lita sudah menduganya sih jika Lars itu bisa membawa mobil, tapi dia tidak akan mengira jika Lars membawa mobil dengan skill seperti seorang pembalap. Untung saja jalanan pagi itu cukup lengang dan Lita yang memang sudah terbiasa dibawa mengebut itu malah dengan santai menikmati angin dari kaca mobil yang dibuka. Skill kamu bagus juga, Kak. Jika kamu ikut balapan mobil, aku yakin kamu pasti akan menang, puji Lita saat mobil yang dijalankan oleh Lars berhenti di parkiran kampusnya. Lars yang dipuji seperti itu mengembangkan senyumnya lalu menyugar rambutnya ke belakang. Tentu saja skillku bagus, aku kan mantan pembalap mobil. Tidak menyangka ya jika skillku masih ada bahkan setelah 2 tahun tidak menyetir mobil segila tadi, ucap Lars membuat Lita tersedak ludahnya sendiri mendengar itu. Hah? Balapan? Kak Lars, kamu balapan? Serius? Lita bertanya, matanya menjadi berbinar senang yang membuat Lars mengernyit bingung dengan perubahan sikap Lita. Tadi pagi saja gadis itu tidak mau berbicara padanya, bahkan menggunakan perantara dan selalu menghindari tatap mata saat Lars bicara padanya. Tapi saat ini, istrinya itu malah menatap ke arahnya dengan tatapan berbinar senang saat Lars secara tidak sengaja mengatakan jika dulu dia pernah balapan juga. Lia, kenapa sih kok kayaknya seneng banget dengar kabar aku balapan kayak gitu? Lia seneng lah. Secara Kak Lars bisa balapan, jadi nanti aku bisa ikut Kak Lars balapan kapan-kapan. Kini gantian Lars yang langsung menatap tajam ke arah Lita. Enggak boleh. Loh, kenapa? Lita menyerukan protesnya, menatap tidak mengerti pada Lars yang ekspresinya berubah menjadi tidak marah. Ya pokoknya tidak boleh, di sana bahaya dan banyak laki-laki. Kamu tidak akan nyaman ada di sana. Lagi pula itu kan sudah 2 tahun yang lalu, kenapa tiba-tiba kamu bilang mau ikut aku jika aku balapan? Memikirkannya saja aku sudah pusing, apalagi sekarang aku kan sudah memimpin perusahaan papa. Tidak ada waktu untukku balapan lagi seperti saat muda. Mendengar perkataan Lars, pundak Lita merosot sedih. Yah, hilang deh kesempatanku buat ngerasain balapan dalam mobil. Kamu cuma mau ngerasain itu? Tanya Lars, dia sedikit jihan melihat raut wajah Lita yang berubah sedih dan kecewa. Lialah, aku mau ngerasain itu soalnya aku kan cuma bisa ngerasain balapan dengan motor saja, tidak pernah mencoba balapan dengan menaiki mobil. Dan jika Kak Lars mau mengabulkannya, aku akan sangat senang, ucap Lita dengan senyuman lebar yang hampir menelan matanya hingga membentuk garis saja. Ya, itu bisa aku pikirkan. Nanti sudah sana berangkat, kamu akan terlambat masuk ke kelas jika terus berada di dalam mobilku, ujar Lars, membuat Lita mendengus karena merasa diusir, namun dia tetap menuruti ucapan Lars dan membuka sabuk pengaman yang dipakainya. Sebelum pergi, Lita mencium tangan Lars terlebih dahulu sebagai tanda pamitan. Namun setelah itu, tangannya malah ditahan oleh Lars. Ada apa lagi Kak Lars? Tanya Lita bingung, seingatnya tidak ada yang tertinggal sama sekali. Dia juga sudah mencium tangan suaminya itu sebagai bentuk pamitan. Kamu melupakan sesuatu, ujar Lars, membuat Lita berpikir ulang, apa yang dia lupakan. Dan seketika itu juga mata Lita membulat lalu mengambil sebuah benda yang ada di laci mobil. Ah iya. Untung Kak Lars mengingatkan, aku lupa jika tadi berangkat aku menaruh power bank di sana. Makasih Kak, kalau gitu aku pergi dulu ya. Tunggu dulu. Bukan itu yang aku maksud, Lita. Coba kamu ingat-ingat. Kamu melupakan sesuatu yang sangat penting. Sangat penting. Apa ya? Aku rasa tidak ada, gumam Lita bingung sendiri. Kak Lars yang mendengar itu berdecak kesal, kemudian tanpa aba-aba lelaki itu memajukan tubuhnya dan mengecup bibir Lita dengan singkat. Kamu mengingat hal kecil seperti powerbank tapi melupakan hal penting yaitu ciuman perpisahan untuk suamimu sendiri,
Lars berkata dengan senyuman di wajahnya saat melihat wajah Lita yang memerah. Tanpa menunggu lagi, Lita langsung keluar begitu saja dari dalam mobil tepat setelah Lars berkata seperti itu. Dia malu sampai-sampai tidak izin pergi kembali pada Lars yang sudah terkekeh karena merasa gemas dengan tingkah Lita. Namun Lita yang baru saja keluar dari mobil itu kini malah menjadi pusat perhatian. Bagaimana tidak, Lita yang dikenal sebagai gadis yang selalu menggunakan motor besar untuk kendaraannya ke kampus kini malah menaiki sebuah mobil. Lihatlah, si gadis sok kecantikan yang dulu menolak banyak pria sekarang malah turun dari sebuah mobil. Biar aku tebak, mobil itu pasti adalah mobil Om yang mengantarnya. Celetukan seorang gadis tiba-tiba terdengar di telinga Lita saat dia melewati depan kumpulan para gadis yang langsung tertawa meledek ke arahnya. Lita menghentikan langkahnya seketika, dia menoleh ke arah gadis yang tadi berbicara dan menyindirnya secara terang-terangan. Jika ada wanita di fakultasnya yang paling membenci Lita adalah Bianca. Gadis itu selalu iri dengan apa yang Lita punya, termasuk kepopuleran. Makanya gadis itu selalu berusaha mencari celah keburukan Lita. Sorry. Yang lu maksud tadi apa ya? Lu nyindir gua? Tanya Lita dengan nada datar seraya menunjuk ke arah dirinya sendiri. Gadis itu tertawa sarkas, lu ngerasa kesindir. Jadi bener dong tadi pagi lu datang diantar om-om simpanan lu. Wah, hebat juga ya lu, Lita, bisa gaet om-om kaya raya. Lita rasanya ingin tertawa mendengar perkataan Bianca tersebut. Om katanya. Ya Tuhan, jika Lars mendengar dirinya disebut om, apa tidak akan marah lelaki itu? Kini Lita yang tadinya akan marah karena ucapan Bianca sebelumnya jadi mengurungkan diri saat mendengar Bianca berkata jika Lars adalah om. Dia jadi punya ide untuk menjahili balik Bianca yang sangat menyebalkan itu. Oh iya dong, gua emang hebat. Bukan cuma lelaki muda aja yang ada di kampus ini suka sama gua, tapi om pun bisa gua gaet dengan mudah. Enggak kayak lu. Udah jual murah tetep aja kagak ada yang mau, ups haha. Setelah mengatakan itu, Lita pergi dari hadapan Bianca dan teman-temannya. Wajah Bianca sudah memerah karena amarah yang siap diluapkan kapan saja. Tinggal menunggu hitungan detik untuk gadis itu berteriak dan melampiaskan amarahnya pada Lita. Mari kita hitung. 1, 2, 3. LALITAAA. Awas lu ya. Dasar kurang aja. Lit. Anak-anak fakultas rame ngomongin lu tahu, Gita memulai percakapan di sebuah taman fakultas. Mereka berdua yang memang satu jurusan dan fakultas itu sedang ada jam kos karena dosen yang mendadak tidak hadir. Ngomongin gua? Ngomongin apaan? Tanya Lita yang sebenarnya tidak peduli, gadis itu kembali menyuapkan roti ke dalam mulutnya. Dan Gita yang baru akan menjawab pertanyaan Lita itu mendadak heboh saat melihat jemari Lita yang diberi plaster. Tangan lu kenapa, Ta? Kenapa banyak plaster di sana? Lu luka gara-gara apaan? Tanya Gita dan Lita yang baru ingat itu langsung menyembunyikan jemarinya yang dipakaikan plaster, namun keburu Gita pegang tangannya itu yang membuat Lita meringis. Au, lepas Git, sakit. Jawab gua dulu, Lita. Ini kenapa? Lu kok bisa luka? Lita menggeleng, bukan apa-apa kok. Cuma luka biasa aja, nanti juga sembuh. Enggak usah khawatir. Beneran. Lialah, emang gua pernah bung. Lu ngomong gitu kayak yang enggak pernah bung aja sama gua, Lita, Gita berujar malas dan Lita menyengir mendengar itu. Oh iya yang tadi, kata lu pada rame ngomongin gua. Ngomongin apaan emang? Lita bertanya kembali topik yang sebenarnya dia tidak penasaran, tapi dia hanya menghindari pertanyaan Gita selanjutnya mengenai luka di tangannya, jadilah Lita bertanya hal yang sebelumnya memang akan Gita beritahukan. Iya. Lu harus tahu, Lit, si Bianca itu. Dia nyebarin rumor kalau lu tadi pagi berangkat sama om kaya raya naik mobil mewah. Emang benar? Lita tertawa detik itu juga saat mendengar pertanyaan dari Gita.
Ya ampun. Gadis itu usil banget sama gua. Heran deh. Namun Gita yang kesal itu menggeplak pala Lita. Ih. Yang bener, dodol. Lu beneran diantar om-om emangnya? Terus gimana sama suami lu, Lita? Lu udah bosen sama dia ya makanya lu milih om-om buat pelampiasan. Heh. Enak aja itu mulut bilang gitu. Gini deh, Git, emangnya lu semalam enggak lihat berita ya? Hah? Berita apaan? Jangan ngalihin pembicaraan deh, Lit. Lita menghela napas. Siapa yang ngalihin pembicaraan coba? Dengar dulu, yang tadi pagi nganter gua itu bukan om-om. Dia kalau dengar kalian manggil dia om-om bisa marah nanti. Terus siapa dong? Lu kan enggak biasanya pergi naik mobil. Motor kesayangan lu mana, ta? Motor ada kok di rumah. Tadi gua berangkat sama suami gua, makanya motornya enggak gua bawa deh, hehe. Lita menyengir. Oh, sama suami, Gita mengangguk-angguk mengerti, namun sedetik kemudian matanya membulat terkejut. Hah? Suami? Kan suami lu idiot, ta? Kok lu suruh dia nyetir? Lita melotot terkejut mendengar teriakan Gita yang tidak dia sangka-sangka. Gadis itu langsung menutup mulut Gita saat melihat gelagat Gita yang akan kembali berbicara. Ses. Mulu lu tuh ya, Git. Enggak bisa apa enggak usah teriak gitu. Kita jadi pusat perhatian kan? Geram Lita karena setelah sahabatnya itu berbicara dengan nada kencang, banyak pasang mata yang tertarik menatap ke arah mereka. Khususnya Lita, karena dia di kampus ini sudah terbiasa menjadi primadona dan sudah pasti jika berita apapun yang menyangkut Lalita tidak ada yang boleh terlewatkan. Ngapain kalian lihat-lihat ke arah sini? Mau gua colok mata kalian satu-satu. Ancam Lita dengan mata yang melotot, membuat beberapa orang yang tadinya sempat menaruh perhatian padanya jadi berbalik pergi dan melakukan aktivitasnya kembali. Anjir, galak lu enggak berubah-ubah ya, Lit. Masih sama ganas dan galaknya sampai pada takut gitu, Gita malah terkekeh mengejek Lita karena mengusir yang memperhatikan keduanya. Diem deh. Ini tuh juga gara-gara lu tahu enggak? Iya maaf, tapi serius, Lita, kok lu bisa sih kepikiran nyuruh suami lu yang itu buat nyetir mobil? Dan yang lebih baik gua heran, kok lu bisa masih selamat sampai ke universitas? Heh, mulut lu ya, sembarangan aja kalau ngomong. Tapi emangnya lu enggak lihat berita apa semalam? Padahal rame tahu, lu enggak lihat sosmed juga. Gita menggeleng, enggak lihat gua, semalam nonton drakor terus streaming MV Harta Karun seharian abis pulang jadwal matkul tuh. Tadinya kan gua mau ngajak lu ke markas, tapi lu malah udah ngilang, jadi gua balik deh buat lanjut nonton drakor semangka. Pantes aja. Haduh, harusnya lu tuh lihat berita, Git, soalnya kalau gua ngasih tahu lu langsung nanti reaksi lu kayak tadi. Berisik dan bikin orang-orang penasaran. Ih, kok lu gitu sih? Ayo udah kasih tahu aja gua, emang berita apaan? Dan emang ada hubungannya sama suami lu? Desak Gita karena dia sangat malas untuk mencari tahu sendiri dan ingin tahu dari Lita langsung saja. Gini, berita yang gua maksud itu adalah pengangkatan Kak Lars sebagai presiden direktur utama di perusahaan Anderson. Loh, kok bisa? Gita memotong ucapan Lita yang membuat gadis itu mendengus kesal. Jangan potong ucapan gua. Kebiasaan banget sih lu. Dengerin dulu sampai beres baru deh lu komen, ucap Lita lagi dan Gita menyengir dengan berkata maaf dan meminta Lita untuk melanjutkan ceritanya. Jadi ternyata selama ini Kak Lars itu pura-pura idiot, Git. Dia melakukan itu untuk mencari tahu gadis yang benar-benar tulus dan cinta padanya. Dan entah mungkin Kak Lars sudah yakin denganku, makanya dia memutuskan untuk mengakhiri dramanya dan mengumumkan dirinya sebagai presdir utama dan juga meminta maaf padaku karena telah membohongiku, ucap Lita dan Gita terdiam dengan raut wajah yang terlihat terkejut. Gila. Gua beneran speechless denger cerita lu itu. Kayak enggak masuk akal,
tapi masalahnya ini terjadi di kehidupan lu. BTW, kan Lars udah enggak pura-pura idiot lagi ya, terus gimana sama kakak lu si Saras itu? Gua yakin ya dia pasti nyesel banget udah ninggalin Lars dan malah milih lelaki bermasalah yang jadi pacarnya itu. Dan Lita dibuat terdiam dengan perkataan Gita barusan. Dia tiba-tiba teringat dengan tingkah laku dari Saras yang belakangan ini menjadi aneh, seolah-olah gadis itu sangat berambisi ingin melihatnya bercerai dengan Lars dengan dalih jika Lars bukanlah lelaki yang baik untuk Lita. Mungkinkah Saras melakukan itu karena dia tahu jika Lars itu hanya pura-pura idiot, makanya dia berusaha memisahkan Lita dengan Lars. Malah ngelamun lagi, mikirin apa sih ta? Jangan bilang kalau Saras berulah ya sama lu pas tahu kalau suami lu itu cuma pura-pura idiot. Secara dulu yang harusnya menikah dengan Lars adalah dia kan? Tanya Gita dan keterdiaman Lita menjawab semuanya, membuat Gita menghembuskan napasnya kasar. Udah gua duga, ta. Kakak lu itu agak-agak enggak beres otaknya. Kayaknya dia kebanyakan ngapalin rumus dan pusing sama praktek dunia kedokteran sampai jadi gila gitu deh niat mau ngancurin rumah tangga adiknya. Enggak kok, dia enggak kayak gitu, Git. Lu jangan suuzon gitu enggak naik tahu. Lita berusaha menyangkal, padahal dalam hati dia sendiri juga khawatir dan takut jika apa yang dikatakan Gita barusan itu adalah kenyataannya. Ya udah deh. Pokoknya lu hati-hati aja, ta. Meskipun dia itu kakak kandung lu sendiri, enggak jarang loh ada kasus saudara yang menusuk saudaranya sendiri dari belakang. Ya pokoknya hati-hati aja deh saran gua mah, ucap Gita seraya menepuk pundak Lita. Liah, makasih ya udah khawatir sama gua, Lita tersenyum tulus. Lu ngomong kayak gitu kayak ke siapa aja anjir. BTW, lu tahu enggak soal Alaska? Kenapa Alaska? Tanya Lita dengan kenyitan bingung di dahinya. Alaska? Dia dijodohin sama orang tuanya, ta? Lu pasti kaget kan dengar kabar ini? Gua aja sampai keselak pas minum dengar kabar ini, ujar Gita hiperbolis. Dijodohin? Sama siapa? Kok gua enggak tahu apa-apa soal ini, Git? Ya gimana lu mau tahu, orang kemarin-kemarin aja si Alaska diem-diem doang. Ini gua tahunya dari cewek yang dijodohin sama Alaskanya langsung, ujar Gita. Sama siapa, Git? Parah banget dia enggak ngasih-ngasih kabar, padahal pas gua mau nikah sama Kak Lars aja gua ngasih kabar kalian kan. Liah. Kemungkinan Alaska enggak ngasih tahu kita-kita karena dia enggak terima sama perjodohannya dan berniat buat nolak perjodohan itu. Oh iya, buat cewek yang dijodohin sama Alaska, dia itu. Aku yang dijodohin sama Kak Aska, ucap seseorang memotong perkataan Gita. Sontak perhatian Gita dan Lita kini teralihkan ke asal suara. Lita menatap dengan kerutan di keningnya. Dia seperti pernah melihat gadis ini sebelumnya, tapi di mana ya? Loh, Siska, sejak kapan kamu ada di sini? Gita bertanya, dia terlihat sangat terkejut mendapati kehadiran Siska. Sejak kalian membicarakan perjodohanku dengan Kak Aska, jawab gadis itu dengan nada jutek. Dan sekarang Lita baru ingat pernah melihat gadis ini sebelumnya. Dia adalah orang yang pernah Lita temui di taman bermain bersama dengan Lars waktu itu yang terlihat sangat menempel pada Alaska. Namun Lita tidak benar-benar mengira jika mereka akan sungguhan memiliki sebuah hubungan. Maaf, gua enggak maksud ngomongin lu kok. Cuma mau ngomongin soal perjodohan Alaska aja yang rasanya agak tiba-tiba. Oh iya, mau ngapain lu ke sini? Seingat gua fakultas Alaska itu teknik, bukan hukum. Siska terdiam lalu menatap ke arah Lita dengan tatapan datar. Gua enggak mau ketemu sama Kak Aska kok. Gua kesini emang sengaja buat ketemu sama Lita. Lita yang disebut namanya itu terkejut. Ketemu sama gua? Mau ngapain? Namun Siska terdiam beberapa saat sebelum menghela napas kasar dan berkata,
Lalita, gua kesini mau nantang lu buat balapan. Kalau gua menang, lu harus jauhin Alaska dan biarin dia sama gua. Dan kalau gua kalah, gua bakal serahin Alaska buat lu.